Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gina Rizal Torik dengan NIM 240606127 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi anak berkebutuhan khusus tunagrahita dalam mata kuliah bimbingan anak berkebutuhan khusus yang dikaitkan dengan hasil observasi yang telah saya lakukan di SLB BC Yatira serta pembelajaran pada konteks sekolah inklusi. Nah, apa sih anak tunagrahita itu? Nah, anak tunagrahita atau anak berkebutuhan khusus tunagrahita adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual secara signifikan berada di bawah rata-rata, biasanya dengan IQ di bawah 70 dan disertai dengan keterbatasan dalam perilaku adaptif serta seperti kemampuan komunikasi, keterampilan sosial serta kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tunagrahita ini bukan penyakit, melainkan kondisi atau disabilitas intelektual yang terjadi sejak masa perkembangan. Kondisi ini bersifat menetap, sehingga anak memerlukan layanan pendidikan dan bimbingan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhannya. Nah, berdasarkan tingkat kemampuan intelektualnya, tunagrahita dibagi 3 jenis. Pertama, tunagrahita ringan atau mampu dididik, yaitu anak yang bisa mengikuti pembelajaran akademik secara sederhana seperti membaca, menulis, dan berhitung dasar. Nah, yang kedua ada tunagrahita sedang atau mampu dilatih, yaitu anak yang lebih difokuskan pada pelatihan keterampilan hidup atau aktivitas sehari-hari. Nah, yang ketiga ada tunagrahita berat atau dan sangat berat atau mampu rawat. Nah, yaitu anak yang sangat bergantung pada bantuan orang lain dalam berbagai aspek kehidupannya. Nah, secara umum anak tunagrahita ini mengalami kesulitan memahami konsep abstrak, daya ingat yang terbatas, perkembangan bahasa yang lambat, serta membutuhkan metode pembelajaran yang konkret, sederhana, bertahap, dan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, dari hasil observasi yang telah kami lakukan atau saya lakukan bertempat di SLB BC Yatira, sebuah sekolah luar biasa yang melayani peserta didik dengan berkebutuhan khusus, khususnya tunagrahita dan tunarungu. Nah, secara umum lingkungan sekolah sudah tertata secara baik, bersih, mendukung proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus. Nah, berdasarkan hasil observasi, peserta didik tunagrahita secara fisik sebagian besar tidak memiliki hambatan yang mencolok, namun terdapat beberapa anak yang memiliki ciri genetik tertentu seperti Down syndrome. Dari segi intelektual, kemampuan berpikir abstrak siswa masih rendah, sehingga mereka memerlukan instruksi yang sangat sederhana, penggunaan benda konkret, serta penggunaan secara terus-menerus. Nah, dalam aspek akademik, kemampuan membaca siswa juga masih berada pada tahap mengenal huruf nih, dan suku kata sederhana. Kemampuan menulis juga masih membutuhkan bantuan garis bantu atau contoh tulisan. Sementara itu, dalam pembelajaran matematika, siswa hanya mampu mengenali angka dasar dan membutuhkan alat peraga untuk memahami konsep berhitung. Nah, guru juga menetapkan strategi pembelajaran yang terstruktur dengan menggunakan LKPD yang disesuaikan, bahasanya yang sederhana, serta langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Nah, media visualnya juga sederhana yang digunakan untuk membantu pemahaman siswa. Penilaian juga dilakukan melalui observasi langsung dan portofolio dengan menekankan pada perkembangan anak dari waktu ke waktu, bukan hasil akhir semata. Nah, interaksi sosial antar siswa tunagrahita di kelas tergolong cukup baik. Nah, mereka mampu berinteraksi dengan teman, guru, meskipun masih sering meniru perilaku teman dan belum sepenuhnya memahami aturan sosial. Nah, guru di sini berperan penting dalam membimbing, mengarahkan, serta menumbuhkan sikap saling menerima di dalam kelas. Nah, keterikatan materi, yaitu materi tunagrahita yang dipelajari di perkuliahan memiliki keterkaitan sangat erat dengan kondisi nyata di lapangan nih. Teori yang menyebutkan bahwa anak tunagrahita membutuhkan pembelajaran yang konkret, sederhana, dan berulang benar-benar terlihat dalam praktik pembelajaran di SLB. Nah, guru tidak memaksakan standar akademik seperti anak yang reguler, melainkan lebih fokus pada kemandirian, kemampuan dasar, serta perkembangan sosial dan emosional siswa nih. Hal ini sesuai dengan tujuan
pendidikan bagi anak tunagrahita, yaitu membantu mereka berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, dari hasil observasi ini juga saya belajar menjadi pendidik bagi anak berkebutuhan khusus membutuhkan kesabaran, empati, dan pemahaman yang mendalam. Setiap kemajuan kecil yang dicapai oleh anak tunagrahita merupakan pencapaian yang sangat berarti dan patut dihargai. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita memerlukan layanan pendidikan dan bimbingan yang khusus yang disesuaikan dengan kemampuan, karakteristik, serta kebutuhan masing-masing anak. Melalui observasi di SLB dan pembelajaran sekolah inklusi, saya semakin memahami pentingnya peran guru dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung perkembangan anak yang berkebutuhan khusus. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita bersama tentang pentingnya pendidikan yang inklusi dan berkeadilan bagi semua anak. Nah, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.